dari chat WhatsApp. Kami telah terhubung dengan jurnalis Renata Panggalo yang saat ini berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Renata, bagaimana proses pelimpahan berkas dari tersangka AG ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Ya, selamat siang. Baru saja kita saksikan tadi bersama-sama AG, pelaku ataupun anak yang berkonflik dalam hukum dalam kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, yang dimana tadi tiba sekitar pukul 12:30. Tidak begitu lama tadi sesampainya mobil penyidik Polda Metro Jaya tiba, AG langsung kemudian dibawa masuk ke dalam gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian dilakukan penyerahan tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Memang sebelum kedatangan AG juga sebelumnya sekitar pukul 11:45 tadi siang, penyidik Polda Metro Jaya ada 3 orang yang datang terlebih dahulu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan membawa beberapa kardus yang diduga berisi berkas yang akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini masih kita tunggu proses penyerahannya seperti apa. Memang kalau setelah penyerahan berkas seperti ini, tahap selanjutnya tentu adalah kapan kemudian sidang akan diselenggarakan. Memang ini informasinya belum kita ketahui dan masih akan kita terus gali kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian. Renata, untuk saat ini berarti berkas telah lengkap atau P21, dan sebelumnya apakah bila Anda tadi menyampaikan bahwa mungkin akan melakukan persidangan dalam waktu yang belum juga ditentukan, namun bagaimana nanti mekanisme persidangan karena mengingat AG ini masih di bawah umur dan juga dikenakan pasal terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan atau berkonflik dengan hukum? Ya, tentu memang AG ini yang juga sudah ditetapkan sebagai pelaku ataupun anak yang berkonflik dengan hukum sejak awal penyelidikan kasus penganiayaan terhadap David Ozora, dirinya sudah menerima perlindungan begitu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian nanti pada saat sidang rencananya akan dilindungi juga oleh Balai Pemasyarakatan, yang dimana memang sebagai anak yang berkonflik dalam hukum sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nantinya proses hukum ini AG akan dilindungi oleh Balai Pemasyarakatan. Selain itu juga memang sudah tentu ditentukan begitu ya, kalau anak yang akan masuk ke dalam proses peradilan ini tentu sidangnya nantinya akan berjalan secara tertutup, sehingga nanti kita nantikan bagaimana kemudian pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan mekanismenya. Tapi sejauh ini memang kalau kita perhatikan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, AG nantinya akan diberikan perlindungan dari Balai Pemasyarakatan dan nantinya sidang akan diselenggarakan secara tertutup. Demikian. Ya, Renata, untuk saat ini apakah sudah ada informasi untuk penahanan yang dilakukan terhadap AG ini, terutama tadi Balai Pemasyarakatan terhadap Anak, apakah sudah ada informasi dari Kejaksaan untuk terkait dengan penahanan terhadap tersangka AG atau anak yang berkonflik dengan hukum? Iya, memang kalau yang kita ketahui sampai sekarang AG tidak ditahan di tahanan gitu seperti Mario Dandi ataupun Shane Lucas, tetapi ia ditahan di LPKS, yang dimana ini sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai anak yang berkonflik dalam hukum ini akan ditahan begitu di LPKS. Tetapi setelah pelimpahan berkas ini tentunya masih ada peluang untuk terjadi perubahan, tetapi kemungkinan besar kalau kita mengacu lagi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak begitu ya, memang anak yang berkonflik dalam hukum ini masih akan terus ditahan gitu di LPKS. Ya, untuk Renata, tentu kita mengetahui bahwa tersangka utama yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas, saat ini seperti apa informasinya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan berkas ataupun juga dari penyidik? Karena kita mengingat bahwa tentu peran serta dari AG ini yang cukup minim, di mana AG ini adalah peran yang membujuk pada saat itu terhadap David untuk bertemu dengan Mario Dandi dan juga Shane Lucas.
Ya, untuk dua tersangka lainnya ini memang proses penyidikan masih terus berlanjut karena memang kalau yang kita ketahui dari keterangan Kepala Kejati DKI Jakarta, Reda Mantovani, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk para tersangka kasus penganiayaan David Ozora ini sudah diterima oleh Kejati DKI Jakarta. Yang selanjutnya nanti pihak kepolisian juga memang sedang memeriksa beberapa saksi-saksi lainnya untuk memperkuat dugaan perencanaan penganiayaan. Tetapi memang sejauh ini informasinya paling anyar adalah SPDP ini sudah diterima oleh Kejati DKI Jakarta. Hingga saat ini apakah sudah ada informasi paling lama kapan berkas atau pelimpahan P21 atas tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas ini akan diserahkan oleh pihak penyidik? Ya, sejauh ini memang belum ada informasinya. Mengapa kemudian Agnes ataupun AG, anak yang berkonflik dalam hukum ini, lebih duluan berkasnya ini rampung atau P21 ini karena memang statusnya sebagai anak sehingga ini didorong segera untuk dilakukan peradilan begitu ya. Tetapi memang dua tersangka lainnya ini tidak dikategorikan sebagai anak namun sudah dewasa begitu ya, sehingga penyidikan masih terus berlanjut. SPDP sudah diterima oleh Kejati DKI Jakarta dan ini yang kita nantinya juga tentu akan menanti bagaimana kemudian prosesnya ini akan berjalan karena sejauh ini memang polisi masih terus menggali dugaan perencanaan penganiayaan seperti itu. Baik, hingga saat ini proses penyidikan terhadap tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas masih dilakukan dan saat ini P21 atau pelimpahan berkas tahap 2 tersangka AG telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih rekan Renata Panggalo.